bungkus gua ambil, bungkus aja sama Ipa ya. Mak gua ngasih. Wanginya mah enak, wangi upi. Dihisap ya mah. Ih, enak. Apa kan? Aroma pink. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati mu'allif hadha kitab sidi ilmu hadha kitab Muhammad murabbiru ke hadin murabbiru lama ini hadir sunnah roti semai asyik Asalukal karomah wal barakah wa syafa'at ad-darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakah wal karamah Abdul Qadir wali Rabbi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amar rajulul basirul qawiyyu fi amrillahi ta'ala idza ra'a zamana fitnah alladhi hadzara ay khawafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al ummata minhum ay zaman al fitnati wa amarohum al ummata bil uzlah. Adapun laki-laki al basir yang waspada, yang berilmu, al qawiyu fi amrillahi ta'ala, yang memegang teguh agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ra'a zamana fitnah, ketika seorang laki-laki yang berpegang teguh terhadap agama, ilmunya tabahur, ilmunya banyak, ilmunya mumpuni dalam bidang agama, taatnya bukan main, waroknya bukan main. Ro'a zamana fitnah, ketika dia sudah melihat zaman fitnah. Zaman fitnah yang bagaimana? Alladzi hadzara khawafan nabi, yang udah dikasih peringatan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering memperingati umatnya akan ada zaman fitnah. Al ummata, diperingatkan kepada umat minhu. Wa marohum al ummata bil uzlah, dan Nabi perintahkan ketika zaman tersebut sudah terjadi agar umatnya mengerjakan yang namanya uzlah wa tafarrud anin nas, yang dia menghindari jauh dari manusia. Fihi, di dalam zaman tersebut. Bagaimana yang harus diambil sikap oleh laki-laki basir dan qawi tadi? Laki-laki basir dan qawi tadi ketika melihat zaman fitnah sudah terjadi, maka fal uzlatu aula, bagi dia uzlah itu lebih utama. Ay afdalu fi haqqihi lima fil khulatati wa subah minal fasadi wal afat, karena memang ketika dia masih bareng-bareng sama manusia, masih nyampur baur sama masyarakat, akan banyak mafsadat, kerusakan-kerusakan, wal afat, cobaan-cobaan yang akan dia terima. Tuh, bagi dia mah lebih utama ujlah. Wa yambagi lahu ay rajulul basir ala yang qati'a min jumu'il Islam wal khairatil ama. Tetapi bagi dia tidak boleh putus hubungan min jumu'il Islam, daripada perkumpulan-perkumpulan agama Islam, wal khairatil amah, kebaikan-kebaikan umum seperti Jumatan, Idul Fitri, acara apalagi istighosah, perkumpulan-perkumpulan yang memang isinya kebaikan. Tetap walaupun dia uzlah, dia tetap kudu ngejaga itu. Wa in arada rajulul mazkur, bagaimana kalau dia pengen total ayan faridanin nasi bimarrah, total pokoknya udah mau putus hubungan dari manusia. Aibil kuliyat, secara menyeluruh. Bi alla yukhalituhum fi jumu'il Islam, agak mau kumpul di tempat perkumpulan-perkumpulan orang Islam, wal khairatil ama falyaskun bisahiki jabal, maka sebaiknya dia tidak tinggal di tempat yang banyak masyarakatnya, tetapi dia mengambil posisi sahikil jabal, di atas gunung. Udah hidupnya begitu dah, udah di atas gunung. Tetapi au batni pulatin, atau di dalam guha, disolahin ya rohu, karena mengejar kebaikan yang dia itikadkan fidinihi, dalam urusan agama. Nah, wa ala hadza itadala jamaatun minas salafi hatta sakana ba'duhum fil jabal. Atas pendapat inilah al-iktazala, melaksanakan ujlah, jama'atun, banyak golongan minas salafi, daripada ulama salaf, hatta sakana ba'duhum fil jabal, sehingga banyak dari sebagian mereka yang tinggalnya di atas gunung. Summa qultu,
Kemudian kultu, kata Imam Ghazali, aku berkata, wala aro mislah hadzal rajul, aku tidak melihat yang seperti laki-laki dengan kriteria basir qawi. Basir qawi itu ilmunya mumpuni, terus taatnya luar biasa. Mislah hadzal rajul aina makana, dimanapun, fi ai makanin wujiba illa wa yumkinuhullahu azza wa jalla min huduril jamaat. Kata Imam Ghazali, kebanyakan yang seperti itu, yang sudah basir dan qawi, tetap walaupun dia ujlah, tetap dia ini hadir berjamaah. Wal jumu'at, hadir di sholat Jumat. Tuh kalau yang udah level paling tinggi itu tetap walaupun dia ujlah, tapi dia bisa hadir Jumat. Jadi dia diamnya di gunung, tapi Jumatan dia hadir. Coba begitu. Caranya gimana? Ya udah jalan-jalan kewalian. Bukan turun naik gunung masih bulan sekali gue sengkleh gitu. Berarti yang ditempuh udah bukan jalan syariat. Kata Imam Ghazali begitu. Kalau yang levelnya udah tinggi, walaupun dia uzlah, adanya di dalam guha, lobah Jumatan mah ada. Lobah Jumatan ada. Idul Fitri mah ada. Kadang-kadang ada yang setiap sholat berjamaah juga ada. Tapi di udah rumahnya udah kagak ada. Nah ini kita nggak ngebahas halu. Tadi sangkanya halu. Udah biasa kalau di dunia kewalian itu udah biasa. Summa qultu wala aro mislah hadzal rajul wasa irojumul Islam payahduru ali alayaputahul hadu minha. Mereka tetap hadir. Kenapa? Mereka tidak mau ketinggalan bagiannya. Bagian apa? Bagian-bagian yang sangat penting, bagian-bagian yang sangat bernilai daripada menghadiri kumpulan-kumpulan Islam. Aidon kama nawiyahdul jamaati wal jumuati fa'ina jumu'al Islam, karena sesungguhnya dimanapun ada perkumpulan Islam, minallahi ta'ala bimakanin, itu ada martabat yang Allah turunkan, ada fadilah yang Allah turunkan. Jadi dia nggak ketinggalan. Dia dapat fadilah yang Allah turunkan di suatu perkumpulan biasa. Habis ngaji ngilang lagi tuh. Habis ngaji ngilang lah. Iya, hilangnya 4 bulan, 5 bulan kayak si Robi kan gitu. Ujlah itu walaf kali. Kada sami'na min halil abdal, sebagaimana yang kami dengar cerita-cerita atau hikayat-hikayat, keterangan-keterangan yang didapat daripada perihal para wali abdalnya Allah. Mulai ngebahas wali abdal. Lompatnya jauh. Tarik kita balik lagi. Anahum wali abdal itu yahduruna jumu'al Islam. Biasa wali-wali abdal itu menghadiri perkumpulan umat Islam. Aina maka di mana juga dia. Kalau ada di Indonesia, ada perkumpulan di Istiqlal, hadir biasa di Istiqlal. Hadiahnya lagi di Banten, Jumatan di Banten nih hadir. Begitu wali abdal mah. Makanya kalau ada orang lebah Jumatan ada di Empang, baring rokok, pedang-peduk. Gua sholat Jumat, wali abdal gua mah cubarin. Sebab wali abdal mah ada baik di tempat perkumpulan umat boleh cubarin, jangan ragu-ragu. Wa yasiruna minal ardi haitsu sa'u. Nah wali-wali abdal ini kata Imam Ghazali, dia mah jalan-jalan. Enggak ada di satu tempat berpindah-pindah. Hai susah, dia mau pindah ya pindah. Wa ana ardulahum qadamun wahidun, dan bagi mereka yang namanya bumi ini nggak beda satu langkah. Satu langkah dia mah. Ke Mekah satu langkah. Ke Mekah satu langkah. Kok bisa begitu? Bisa baik orang udah dapat keridhaan Allah mah. Orang kalau dapat keridhaan Allah kan bahasanya matanya mataku, telinganya telingaku. Tuh. Berarti ada kemampuan yang tidak didapat oleh orang-orang biasa, yang didapatkan oleh orang-orang yang udah dapat keridhaan Allah. Wa anal ardolahum qadamun wahidun. Luasnya bumi ini enggak beda bagi mereka mah, bagi wali-wali abdal mah qadamun wahidun, satu langkah.
1 langkah. Dan ke Amerika ngelangkah selangkah nyampe. Wabil abari anal ardo tutwa lakum. Bahkan di dalam hadis dikatakan anal ardo, sesungguhnya bumi ini tutwa lakum, dilipat lahum, buat mereka khusus, dilipat. Wa yunaduna bi tahiyati wa yuthafuna bi anwa'il birri wal karamat. Mereka saling menghormati satu sama lain, wa yuthafuna bi anwa'il birri wal karamat, saling memberikan hadiah satu sama lain dengan segala macam kebaikan dan kemuliaan. Fahani'an bima dzokaru, mereka adalah orang-orang yang sudah tenang, bima dzokiru bihi, dengan apa yang mereka peroleh. Wa hasanallahu azaan man ghafala anin nadori, dan semoga Allah memperbaiki kehilapan orang-orang yang hilaf anin nadori, dari berpikir, fi kholasi nafsihi, untuk membersihkan dirinya, wa ana talibal ladzi lam yasilil maksudi amsalina, dan semoga Allah menolong orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang belum mampu untuk mencapai tujuan, seperti wali-wali ka'amsalina, sebagaimana diri kita. Amin ya robbal. Doa tuh Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali emang belum kecapai, yaitu mah bentuk tawadu. Sekelas Imam Ghazali mah luar biasa. Dia kalau nulis kitab, ada hadis mau dimasukin, tulis dulu sama di kertas, cium wangi, soheh, tulis. Cium gak wangi, enggak. Tuh Imam Ghazali tuh. Wali kemarin lagi nulis begini mana? Apa tahu? Jadi hal-hal seperti itu ada di dunia kewalian. Ada. Ya tapi jangan terlalu gulu juga. Yang kagak ada jangan ada-adain. Nihayatul aulia bidayatul ambiya, titik segitu. Ujung pencapaian para wali itu awal daripada pencapaian nabi. Nggak bisa dirubah. Jadi kalau ceritain karomat, nah kalau Nabi Musa baru timbang bisa ngebelah laut merah, nah ini engkongnya dia bisa matiin api neraka, lah bagaimana judulnya kan begitu. Berarti kan udah melampaui, berarti diragukan kebenarannya, wajar. Karena kaidah awal bidayat apa nihayatul aulia bidayatul aulia. Begitu. Jadi jangan bingung, karomah tetap ada, kudu yakin. Karomah itu apa sih? Amrun warikunil adat. Perkara yang keluar dari akal, dari kebiasaan. Pokoknya perkara luar biasa aja. Bukan perkara biasa. Yang keluarnya daripada para wali Allah. Kalau keluarnya dari para nabi, mujizat namanya. Nah itu. Terus ada standarisasi. Ujung pangkat wali itu awal pangkat nabi. Segitu udah. Jadi kita nggak bisa cerita kayak macam wah bolak-balik ke surga. Kalau lagi bete mainnya ke surga tuh wali. Ya Allah. Ada nabi yang pernah masuk surga. Nabi Idris pernah masuk surga. Itu sekali. Nah kalau ada yang cerita Malik ngomongnya buyut saya yang ke-8. Waduh. Itu bolak-balik ke surga. Itu udah pokoknya ngibul. Sebab apa? Melebihi daripada pangkat nabi. Udah begitu baik. Loh, masalah kewalian. Nah orang-orang yang udah punya pangkat wali abdal biasanya seperti itu kata Imam Ghazali. Dia uzlah tapi tidak meninggalkan berjamaah. Jadi cariin mah rumahnya udah mulai ada. Tapi belum di masjid ada. So, begitu. Enak kalau punya ilmu begini Malik nih kita nih. Ada di masjid doang, begitu di rumah samperin debt kolektor hilang. Ada yang nagih hilang. Itu ilmunya ilmu toy. Kemudian, nah di sini udah nyinggung masalah wali abdal. Wali abdal itu jam'u badalin wa hum ta'ifatun minal auliya. Jadi wali itu banyak. Ada satu golongan yang namanya wali abdal. Ka'annahum aradu annahum abdalal anbiya wa hulafa'uhum. Mereka ini adalah pengganti para nabi. Pengganti, tapi hanya sekedar pengganti. Enggak sama derajatnya sama nabi. Jangan disamain.
Buktinya apa? Nabi 1 digantiin 40. Bener nggak? Nanggung tugas nabinya dia mah nggak sendirian. Kalau wali abdal berapa? 40. Hum khulafa'uhum, mereka adalah pengganti para nabi. Wahum indal qaumi sab'atun la yaziduna wa la yanqusun. Menurut Abul Baqo, mereka ini cuma 7. Di dunia ini cuma ada 7. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu ilam anallaha ibadan yuqalu lahum abdal khalafa minal anbiya'i hum autadul adli falaman qadatin nubuwatu abdalallahu makanahum. Dikatakan oleh Abu Darda, ilam ketahuilah anna lillahi ubadan, sesungguhnya Allah memiliki para hamba yuqalu lahum yang dikasih nama al-abdal, wali-wali abdal. Khalafa minal anbiya, mereka adalah pengganti para nabi. Hum autadul adli, mereka adalah paku-paku bumi. Palam qadatin nubuwatu, ketika masa kenabian sudah habis, abdalallahu makanahum qauman min ummati Muhammadin, maka Allah ganti isi makom-makom para nabi ini dengan satu kaum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggi derajatnya wali abdal, ya luar biasa. Bukan orang sembarangan. Bisa dikejar pangkat kewalian? Bisa. Jangan patah semangat, Malik. Teruskan perjuanganmu. Kan begitu. Kalau gelar wali mah bisa. Yang kagak bisa mah gelar nabi. Makanya kalau ada orang ngaku jadi wali, ya biarin baik, siapa tahu bener. Kita husnudon. Wah, Malik sama Kalong, uzlah di atas gunung gede, begitu pulang-pulang deklarasi, wah saya jadi wali tuh, dua-duanya udah jadi wali, ya biarinin baik, jangan galah digebukin, unyang-unyang aja doang kan gitu. Kenapa? Karena pangkat wali mah masih mungkin. Tapi kalau dia pulang udah ngaku dapat wahyu, dapat firman Allah tuh, dapat ajaran baru menggantikan ajaran Nabi Muhammad, udah bakar hidup-hidup. Karena itu sah. Kalau ngaku jadi wali mah boleh. Kalau apa maksudnya niat jadi wali boleh. Mengejar pangkat kewalian itu dijadiin cita-cita boleh. Jadi besok kalau nulis itu tuh apa? Biografi, nama Abdul Malik cita-cita jadi wali abdal, nama Kalong Eka Rama cita-cita jadi wali autad, udah boleh. Romo Getrai jadi wali nujaba, nukoba. Jadi boleh nih, kita intip nih dunia kewalian, kita intip. Jadi jangan dikit-dikit si anu wali percaya, dikit-dikit si ono wali percaya. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Darda, lam yafdulun nasa bikasrati saumin. Wali-wali abdal ini bisa melebihi pangkatnya dari manusia yang lain. Dari mana? La bikasrati saumin, bukan karena banyak puasanya. Puasanya mah kadang-kadang Ramadan doang. Wah, kata Malik mulain akur nih, kan gitu. Malah hebatan gua, kan gitu. Kalau wali abdal mah pasti full, gua mah kan 3 hari 4 hari mau bongkor, kan gitu. Satu, nih wali abdal tidak mencapai derajat apa mengungguli manusia-manusia lainnya dengan banyaknya puasa. Wala sholatin, bukan karena banyaknya sholat, yang wajib-wajib doang. Menang lagi baik gua kata Malik. Gua yang wajib kadang-kadang gua losin kan gitu. Bisa dirapel, wali abdal mah moal kan gitu. Jadi sholatnya biasa, baik sholat sunnah, sekedar sholat sunnah. Enggak banyak-banyak amat. Wala hasabi khuliyatin walakin bisidqil waro, tetapi dengan kebenaran yang ia pegang. Al waro, dengan terjaganya dirinya dari segala macam yang haram. Wa husnin niat, dengan segala niat yang ada di hatinya yang bagus. Niatnya bagus baik itu jadi wali abdal. Wa salamati sodri, dan selamatnya dia punya dada. Tuh. Dari apa? Dari kotoran-kotoran hati. Segitu doang. Li jamil muslimin,
Jadi nggak ada jelek sangka kepada seluruh umat Islam. Wan nasihati lahum. Kalau ada yang kurang benar ya dinasehati. Ibtighoan mardotillah, niat nasihatinya juga bukan ngarep imbalan tapi ngarep keridhaan Allah. Basi bisobrin min ghairi tajabunin wa tawaduin fi ghairi muzilatin wa hum qaumun istafahumullah wastahlasahum. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah, disucikan oleh Allah di nafsi. Wahum arbauna siddiqon, mereka ada 40 au salasuna rajulan, atau ada yang mengatakan 30. Qulubuhum ala misli yakin Ibrahim. Hati mereka sebagaimana keyakinan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti apa? Sakhawah, derma. Wali abdal pelit kan gitu. Ngaku jadi wali abdal tapi kumet ya mau jadi wali. Jadi itu jalan kewalian itu bukan wah sholat tapi hatinya dijaga. Nah, bawah diparah lagi. Walam ya'ianahum layalanuna syai'an, ketahuilah wahai saudaraku, kata Seisan Jampes ini mah. Annahum layalanuna syai'an, wali-wali abdal mah tidak pernah melaknat sesuatu apapun. Nggak ada ngelaknat. Jangankan yang berupa manusia, yang bukan berupa manusia gue nggak bakal dilaknat sama dia mah. Nah, kita mah ada kucing, kita kata setan lu, buku kucing, masih kita lanat jadi setan. Tapi cita-cita jadi wali, ya Allah, timbang kucing nyolong paha ayam, gayung pecah tibanin kepalanya, pengennya jadi wali. Enggak, ya Pak. Pokoknya tidak pernah melaknat syai'an, apapun tidak pernah dilaknat. Apa setan gua gak pernah dilaknat ya udah kagak mau ngelanat-lanat. Walayuzuna, aku tidak pernah menyakiti sesuatu apapun, bukan lagi nyakitin manusia. Ngomongnya bukan lagi nyakitin tetang. Sesuatu apapun udah gak pernah disakitin. Di bang ayam numpang berak doang udah diincer bentar loh gitu. Di bang ayam numpang berak entar lo mana kiban itu ya. Dendam baik, niatnya udah nyakitin. Kadang-kadang kita mau belaga dermawan baik itu pugu biar dendamnya puas. Ada nyamuk nempel kita diemin terus kan. Udah kedut baru ceprot. Kadang-kadang tiba colek doang. Nah habis dicolek kumpulin di kertas bakar. Pengen puas. pengen puas. Ayo laler kita kumpulin. Lagi kecil kan begitu, masukin plastik, isiin air. Ya Allah. Padahal kalau jadi wali mah udah nggak ada. Jangankan menyakiti niat juga kan. Bukan cuma manusia doang, sama binatang juga kagak mau. Tapi sekarang banyak orang yang sok nggak mau nyakitin binatang, sok nggak mau nyakitin pohon-pohonan. Tetangganya mah dimusuhin, baik kan goblok. Iya bahasanya, waduh makhluk Allah, ini makhluk Allah. Sama tetangga julid kagak hilang ya, dongok itu. Oh, layuzuna, walayukirunahu, dan tidak menghinakan. Nggak pernah ngehina dia, nggak pernah menganggap sesuatu apapun hina. Ya, jarinin baik, dimuliain baik. Anjing kausan dia ditolong. Oh kita masuk banget Islam, ngeliat orang megang-megang anjing, dasar kafir lu. Jangan. Kalau pengen punya masih punya gitu, punya niatan cita-cita pengen jadi wali ya belajar begitu. Tapi terapinnya jangan kebalik, sama binatang baik sama orang kejem. Dari manusia dulu. Manusia dulu. Kita udah bisa begitu sama manusia baru ke binatang. Ya, kadang-kadang apa udah kagak mau motong ayam, nggak tega. Motong kambing nggak tega. Ibang motong nggak tega. Begitu orang udah mati lu cacak-cacak, ya kan? Lu rebus, ya kan? Dijadiin sop. Sampai ke tulang-tulangnya lu kenyotan. Sop, coba kejeman mana? Ama motong.
kebalik ini. Aduh. Jadi step by stepnya biar jelas. Sama manusia dulu kita terapin. Biar sama manusia baru sama hewan. Baru sama pohonan. Alam sekitar. Nah, itu. Kadang-kadang anak-anak ini nih biasanya mapala nih. Mau kelestarian alam. Jaga kelestarian alam. Mereka berhak hidup. Tai. Kira nama orang bencinya naudzubillah. Kalau kesel sama orang mah ampe tulang gua ijo lu mual gua maafin. Tulang ijo badan. Ya Allah, wala yakiruna wala yatatawaluna alaihi wala yasuduna ahadan, udah enggak ada hasud bisa nama siapapun. Namanya wali itu. Enggak pernah ngelaknat. Ya, enggak pernah ngelak. Makanya balik lagi, kalau ada yang menyandarkan sesuatu sifat-sifat yang gak beres ke Nabi, lucu, lu ngajinya sampai mana? Jangankan Nabi, ini wali, baru wali doang udah gak boleh laknat. Baru wali doang, apalagi jadi Nabi. Bahkan Nabi mah sampai ketika sahabat minta Nabi melaknat satu kaum, dia katakan, ini lam asla'anan, aku tidak diutus untuk melaknat. Kalau wali begitu, kalau konco mah ada orang Badung datang, ya biasa baik. Emang kadang-kadang ikut Badung kita. Gitu. Jangan dibikin tegang, hidup jangan dibikin tegang. Tapi kalau kita ngaji bab istilahnya siksa neraka pun ada kitab namanya kitab Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Udah kagak enak-enak bisa dibaca. Ntar kita kaji gak mengapa. Kenapa Wawas? Jadi ketika nanti masuk alam kubur dan mengalami, iya Kat, bener berarti ini. Gitu beda. Jadi begitu malaikat udah ngambil gebukan, gua tahu. Emang itu jurusnya kan. Udah belajarin. Iya sama Kabair tuh. Aduh, parah itu kitab. Kagak enak tiap bacanya puyeng. Wala yasuduna adan lama ta'allahu min fadling. Lihat orang punya keunggulan, orang punya kelebihan, enggak ada hasud. Kagak ada ya, bersyukur teman makin lama makin maju, alhamdulillah. Begitu girang, Pak. Girang. Jangankan teman, musuh lebih maju ya bodoh amat. Lagi udah kelas walimu udah nggak ada musuh. Kelas walimu udah nggak punya musuh. Tenang baik ya. Min padli walayarusuna ala dunya. Dan yang paling penting seorang wali itu udah kagak ada resepnya pisah sama dunia. Udah kagak ada resep-resepnya sama dun. Oh ini udah wali mah udah. Ini ngaku wali. Merokok doyan banget gitu. Bang merokok doang kesiksa. Ngakunya pengen jadi wali, ya Allah. Sampai diposting di WA. Ya gagal jadi wali sudah. Wali gagal. Oh mati abun nasi khubron bidomin pasukunin ayam mukhbiron walianuhum marikotan. Mereka adalah manusia-manusia terbaik. Khubron bicaranya baik. Ayam mukhbiron walianuhum marikotan. Tabiatnya lembut. Para wali mah tabiatnya lembut. Agak gak ada yang galak wali mah ya slow. Ya itu bahasanya kan pernah diceritain. Ada wali jamaah ngadu. Guru, itu maksiat banget orang kagak berhenti itu kampung doain nggak bisa bergeledek gitu. Kalau agak lagi pesta apa kayak kesetrum kayak bareng-bareng kayak biar modar biar kagak ada lagi permaksiatan di muka bumi kata gurunya. Ya Allah, kama paritahum fid dunya, paparihum fil akhirat. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan pula mereka di akhirat. Muridnya langsung resign jadi murid. Ini murid guru gua aliran sesat nih gitu ya. Tukang maksiat di doa. Begitu gurunya. Jadi begitu ya cok, jangan galak kita pusing lihat yang begitu. Nasihatin jangan galak diperangin, jangan. Udah enggak zamannya. Zamannya begitu, kita benahin diri sendiri. Jangan ada kebencian. Loh. Kalau pengen jadi wali. Kemudian wa askhahum nafsan, wali mah orang yang paling dermawan.
Karena apa? Yang ngikutin jejak Rasulullah. Tidak pernah ada satu permintaan pun yang ditolak oleh Rasulullah. Ya sama, wali juga begitu. Cuek-cuek baik. Di kitab Tambihul Muqtarin ada seorang wali lagi melakukan perjalanan haji. Kalau dulu kan perjalanan haji naik onta. Ontanya itu dibikin kayak kayak ruangan gitu, dimodif kayak karavan lah, kalau mobil dijadiin karavan. Ya onta juga seperti karavan ya. Onta dibikin saung gitu. Perbekalan semua komplit. Nah, ada salah satu jamaah yang hilang ontanya. Berarti semua hilang kan? Duitnya hilang, perbekalannya hilang. Sama tuh wali dikasih duit 300 dirham. 300 dinar. Kalau 1 dinarnya itu kalau kita gramin itu 4 gram. 4 gram kalau sekarang 1 gramnya 1 juta. 1 juta berarti 1 dinar 4 juta. 4 juta dikali 300. Berapa duit? Hah? 1,2 miliar dikasih aja begitu. Dikasih itu 1,2. Kenal kagak apa kagak? Kagak dikasih aja udah. Begitu sampai di Mekah, ini orang emang orang kaya. Ternyata yang dikasihnya orang kaya. Dia cari itu yang ngasih. Ketemu, dia udah bawa duit, mau dipulangin. Gua nggak ngasih lu sih. Kalaupun gua ngasih, gua nggak bakal minta dibalikin. Tuh wali mah. Tuh wali. Kalau kita kan ngasih ada karena. Potensi ini kayaknya kalau gua tolongin nih. Ayo, iya karena nggak usah yang gede begitu. Lu nolongin orang juga, lu perawan sama nenek-nenek beda. Oh, perawan sigap. Kenapa? Ada tujuan PDKT. Kira nenek-nenek ogah-ogahan nyebranginnya gua kan begitu. belum jadi wali. Kalau wali udah begitu. Oh, ashon nasi nggak pelit. Alamatuhum sakho, ciri mereka sakho dermawan. Wasajiyatuhumul bisasah. Pembawaan mereka itu berseri-seri. Wali mah enak dilihatnya. Enak. Makanya kalau dari penampilan lihat kiai-kiai NU enak semua dipandang. Tuh di foto-foto tuh Hasyim Asy'ari, raut wajahnya kan segala macam. Banyak dah kiai-kiai pesantren tuh yang nggak terkenal nih, dilihat mukanya enak. Kalau yang istilahnya Zuriat Nabi dah nih yang enak tuh kayak Syekh Amin Al Idrisi yang ganteng tuh. Yang suka naik kuda. Kelihatan mukanya gue enak. Karena memang nggak bisa dipungkirin derajat wali itu akan memberikan asar pada dirinya. Wasajiyatuhum humul bisasah, pembawaannya dia itu berseri-seri. Bukannya takut kita ngeliatnya. Apalagi ini mengaku wali begitu ngeliat mukanya empet gitu kan gitu. Muka lu ngeselin kan begitu. Kagak ada. Oh, Malik belum bisa. Ini mah kagak pugu-pugu ditabuk orang. Joprot. Apa salah gua, Bang? Muka lu ngeselin. Lah kalau muka ngeselin gimana? Nggak, wali mah pokoknya enak, adem, tentrem. Karena memang udah cirinya. Alamatuhum. Wasifatuhumus salama. Dan sifat dari mereka selalu menyelamatkan. Laisu al-yauma fi khosyatin wa godan fi ghaflatin. Tidaklah seorang wali itu al-yauma hari ini fi khosyatin, dia dalam keadaan rasa takut sama Allah. Godan fi ghaflatin, besok lupa sama Allah. Enggak begitu. Itu mah kita. Walimih namanya, kita mah walimih. Kalau lagi takut banget sama Allah. Jadi wali gua nih kan gitu. Giliran lagi badung kagak inget bisa nama wali mah nggak begitu. Tetap dia mah konsisten. Walakin mudawamuna ala halihim dhahir wa hum fiha bainahum wa baina rabbihim la tudrikumur riyahul awasib. Ciri-ciri kewalian mah secara dohirnya baik beda. La tudrikuhumul riyahul awasib. Nah ini ketahuan nih. Jadi ada yang udah dikata jadi wali, hujan-hujan repot dia. Wali malah tudriku umur dia kulawasib, tidak akan pernah diterjang oleh angin besar. Nah,
disebut wali apa bawa badai pontang panting gitu. belum jadi wali. Kalau yang udah ya itu pastinya nggak dalam keadaan sengaja, kayak macam ada di postingan tuh ada kiai nggak terkenal hujan gede dia baca apa gitu langsung terang. Itu tuh udah ciri-ciri orang udah ya jadi wali banget masih kagak dah gitu. Ya tapi orang-orang begitu kayak macam yang lagi gempa dia lagi ngajar di pesantren ada kiainya nggak terkenal itu tapi santrinya banyak dia langsung ngomong menang timbang begitu doang jampenya menang kan gitu diem. Ini mah kadang-kadang doa ngengser oh Allah segala macam doa apalagi kalau tahlilan doa hijib dibacakan PA PA kalau tahlilan jangan lama-lama ngapa emang apa sih kalau tahlilan mah doanya udah cukupin buat mayit Allahumma ij'al sawaba ma qaranahu singkat baik. Ya Allah jadikanlah apa yang kami baca di hadzal maqam di tempat ini minal Qur'anil adim daripada Al-Qur'an bacaan Al-Qur'an wa masabahnahu dari kalimat-kalimat tasbih yang kami ucapkan wa mastaghfarnahu istighfar kami sholainahu sholawat kami halalnahu tahlil kami hadiatan balighah jadikan hadiah yang disampaikan di Rasulullah Mustafa SAW kepada Nabi Muhammad SAW wali jamil anbiya kepada seluruh Nabi wali jamil ashabi Rasulillah kepada seluruh sahabat wali jamil anbiya ya apa auliyai wa syuhada wal sholihin jadi kepada para wali para syuhada dan orang-orang soleh terus bil khusus Allahumma wa hadiatan wa sawab misal sawab bidzalik dan ganjaran sebagaimana ganjaran tadi khususan di jami ahli kubur begitu beda. Ini mah ketahuan lagi tahlilan yang dibaca hijib nasor apa wae gal Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar kalian minal khubusi wal khaba'is. Jangan yang panjang-panjang amat ngapain sih? Ya kita apa kiasin be sama masalah sholat. Kalau mimpin sholat jangan terlalu berat mimpin doa juga yang enteng-enteng baik seperlunya baik. Jangan semua yang kita hafal kita baca. Takutnya ntar penyakit lagi. Wah dia mau banyak banget doa. Ini sekarang yang ikut gue ngeriung dan nih kapan pernah gue baca doa lama? Pernah. Perlunya baik, jedar begitu. Orang-orang ya Allah orang sampai aki-aki mah kadang-kadang sorbannya digubet ke tangan saking udah nyerahnya ngedoa. Saking udah nyerah. Jangan. Udah yang pendek-pendek baik karena harus bisa menempatkan. Kemudian wa qadaman fistibaqil khairat dan mereka ini selalu terdahulu dalam melakukan kebaikan. Ulaika hizbullah mereka adalah tentara-tentara Allah ala inna hizballahi humul muflihun ingatlah bahwa tentara Allah itu adalah orang-orang yang bahagia. Wa min hali Tabrani keterangan tentang Wali Abdal wa Dailami fi Musnadil Firdaus di dalam Musnad Firdaus Imam Dailami meriwayatkan al abdalu arbauna wali-wali abdal itu arbauna jumlahnya ada 40 rojulan laki-laki wa arbauna imru'atan 40 perempuan ulama mata rojulun abdalallahu makanahu rojulan setiap satu orang mati maka akan diangkat wali yang lah dia emang nggak boleh kosong tuh wali abdal tuh nggak boleh kosong. Kemudian wa minha di Tabrani Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis tentang wali abdal lan takhlul ardu tidak akan pernah sepi bumi ini min arba'ina rajulan daripada tidak akan pernah kosong dunia ini daripada 40 orang laki-laki misla Khalilir Rahman yang memiliki sifat mirip dengan Khalilir Rahman Nabi Ibrahim. Fabihim yusqauna wa bihim yunsuruna dengan sebab mereka lah bumi masih dihujani. Wabihim yunsuruna dengan sebab adanya mereka lah masih ditolong. Mama taminhum ahadun tidaklah mati salah satu dari mereka illa abdallahu makanahu akhar pasti diganti oleh Allah tempat yang lain. Jadi wali begitu. Cuman wali bukan
bukan satu, bukan yang ya harus tetap ada. Di akidah Ahlussunnah wal Jamaah wali itu masih pada ada. Nah, ada yang namanya nujaba, nukoba, ntar di kitabnya ada. Ada lagi wali autad, wali abdal, wali gaos. Ada lagi imamani. Banyak wali. Kemudian di dalam kitab Nawadir Usul wal Khalal fi Karomatil Auliya anna budala ummatil lam yadkhulul jannata bi sholatin wala siyamin. Jadi Nabi ngomong, sesungguhnya budala ummati, wali-wali abdal umatku itu lam yadkhulul jannata bi sholatin, mereka tidak masuk surga lantaran salatnya, wala siyamin, lantaran puasanya. Wali baiknya masuk surga bukan gara-gara sholatnya, kampret kan begitu. Lah ini baru terawih pol doang gua udah mantap. Sorga gua mau ini kan gitu. Terawihnya full 30 hari. Padahal yang jadi wali kata Nabi, wali abdal masuk surga itu bukan lantaran sholat, bukan lantaran puasa, walakin dakhalu habisaho il anfus, tetapi mereka memasuki surga itu dengan bermodalkan sahoil angpus, hati-hati yang lembut, hati-hati yang dermawan, hati-hati yang penuh kepedulian. Wasalamatu sudur, dan modal mereka bersih dadanya dari segala macam penyakit-penyakit hati, wanushulil muslimin, dan mau menasihati orang-orang Islam. Begitu. Nasihat, awas, cara nasihatin orang juga pakai ilmu. Kalau nasihatin orang jangan di depan umum, jangan. Kecuali istilahnya sama-sama murid dah, itu lagi kita ngebilangin ya memang kesalahannya juga tidak mempermalukan, bukan mempermalukan. Kita kira dia ketahuan sama temennya nih, kelakuannya salah, dibilangin sama gurunya, itu yang nggak bisa bikin dia malu. Tapi kalau yang jadi aib mah jangan. Apalagi kalau umpamanya imam salah bacaan, beres assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lu tadi bacaan lu salah. Ini gua mah ulil haq walau kana murron nih. Waduh, dalilnya gua menyampaikan sesuatu yang kebenaran walaupun pahit. Besok lu kalau ditanya sama orang itu, oh, ini saya demi kebaikan ya, Bu, demi kebaikan. Ngomongnya depan orang. Jangan dilarang itu sama agama, dilarang. Entar ngomongnya entar. Udah beres, kita pura-pura ngikutin deh ke rumahnya dan numpang ngopi tuh, ngopi ngobrol ngalor ngidul dulu. Ini ngomong dia, maafin jangan disinggung ya, saya kan istilahnya sama situ jangan sampai ntar orang lain yang kagak sama kita makan urusan segitu doang bisa jadi gede-gedein. Tadi bacanya salah, yang benar begini tuh, mantap. Udah digituin kagak terima juga, emang daglok tuh orang. Besok kagak ditanya, gue ya biarin, jangan kita tanya lagi. Itu karena caranya udah benar tuh. Sebab sifat menasihati orang-orang muslim itu termasuk sifat para wali. Wa qala Budal bin Iyad, Imam Budal bin Iyad berkata, lam yudrok indana man udrika bi kasrati syam wala shalah. Tidak akan kamu temukan golongan kami ini golongan orang-orang yang memperbanyak puasa dan sholat. Jadi jangan nyangka golongan kami ini orang yang sholat dari pagi sampai sore, puasa senang. Wa innama udroka bisahoil ampus wasalamati sudur wa nusinil umat. Tetapi kalian akan temukan golongan kami ini adalah golongan orang-orang yang hatinya saho, yang hatinya penuh kepedulian, yang hatinya mudah mengasihani orang lain, hatinya penuh kasih sayang, wasalamati sudur, dadanya, hatinya terselamatkan dari segala macam penyakit hati. Nggak ada yang ujub, nggak ada yang ria, nggak ada yang sombong, nggak ada udah. Wanusilul umat, dan golongan kami ini, golongan wali abdal adalah golongan orang-orang yang memberikan nasihat baik kepada umat. Kemudian Ibnu Somit mengatakan, al-abdalu fi hadhil umat salasuna rajulan. Wali abdal di umat ini ada 30. Qulubuhum ala qalbi Ibrahim. Hati mereka bagaikan hati Nabi Ibrahim Khalilir Rahman. Yaitu Nabi Ibrahim kayak gimana? Nabi Ibrahim itu tirakatnya, amaliyahnya, kebiasaannya nggak akan makan sebelum kumpul di mejanya 40 orang. Biar diajak makan bar. Kalau kita nggak bakal makan kalau tamu belum full. Nah, itu.
Ibrahim dari Hongkong lu mah bilang. Ada yang ngirim gambar dari grup makanannya. Begitu kita datang udah Nabi Ibrahim begitu. Ibrahim pokoknya nggak bakal makan sebelum di meja makannya minimal 40 orang. Wa qala al-Haytami rijalu Ahmad rijalu sahih ghairu Abdul Wahid bin Qais. Ya ummati fi kulli qarnin khamsumiatin. Pilihan-pilihan dari umatku kata Rasul, umat pilihanku. Jadi dari umat ini ada orang-orang pilihan. Ya ummati fi kulli qarnin, di setiap kurun khamsumiatin ada 500. Satu kurun. Taruhlah seabad ada 500. Wal abdalu arbauna. Dan yang masuk wali abdal itu cuma 40. Falal khamsamiatin yang kuduna walal arbauna kullama mata rajulun abdalallahu minal khamsimi'ah makanahu wa adkhalal arminal arba'ina makanahum. Kalau yang 40 ini ada yang mati, berarti kan 39, atau yang mati 2, 38. Ntar yang masuk itu yang mana? Yang 500 tadi. Yang 500 naik pangkatnya jadi wali abdal. Ntar gue lihat dulu Malik, daftar lu ada kagak? Karena ya layak lamul wali ilal wali. Ada lagi awam hadis Walid bin Abi Thalib. Omongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al abdalu situna rajulan. Wali abdal itu ada 60 laki-laki, laisu bil mutanattiin wala bil mubtadiin. Mereka bukanlah orang-orang yang suka menyebarkan laknat, menyebarkan fitnah, wala bil mubtadiin, bukanlah orang-orang yang suka mengerjakan bid'ah, wala bil mutamaikin, bukan orang-orang yang tamak, wala bil muajjabin, bukan orang-orang yang suka ujub, bukan. Jadi wali muda kagak ada ujub-ujuban dah. Kalau ujub kira-kira diomongin enggak? Hah? Enggak. Kalau diomongin mah takabur. Kalau ujub mah timbang di hati doang. Timbang ngerasa lebih baik dari orang lain. Itu ujub tuh. Kalau udah begini, nih gua nih. Wailah. Itu beri kudu sambar gledek kalau mau jadi malaikat mah. Enggak ada. Apalagi kelas-kelas wali. Al-abdalu situna rajulan laisu bil mutanatin. Kemudian wa ma hadisun Muad bin Jabal fa raja Abu Abdurrahman Asilmi fi sunani Sufyati wa Dailami biladin salasun man kunna fihi fa huwa minal abdal. Tadi di awal dibahas. Kalau punya niat pengen jadi wali mah boleh. Kata wali abdal. Bahkan kita saya mau pengen banget jadi wali abdal nih. Bisa dicapai, bisa, orang lowongannya terbuka kok. Lowongannya selalu terbuka sampai hari kiamat kan itu. 40 mati 2 diganti sama yang 500. Berarti jangan masuk ke 40 dulu, masuk dulu ke golongan yang 500. Nah, nih kata Muad bin Jabal, ada, nggak usah susah-susah kalau pengen jadi wali abdal Mam Malik. Salasun man gunafi bahwa minal abdal. Cuman 3 perkara kita kudu punya kalau pengen jadi wali abdal. Cuman 3 perkaranya dawam. Bukan hari ini doang gitu. Apalagi baru seminggu ngejalanin kok gue belum jadi wali ya. Salasun man kunna fi bahwa mina abdal. Ada 3 perkara di mana 3 perkara ini dimiliki oleh seseorang, bahwa minal abdal, maka dia akan termasuk dalam kategori wali abdal. Siapa wali abdal? Kata Mu'ad bin Jabal, alladzina bihim qiwamud dunya wa ahluha, yang menjaga dunia ini beserta isinya. Jadi dunia ini lestari ya karena memang masih ada wali abdal. Ya ada, jadi tenang Malik. Walaupun Israel sekarang digempur sama Iran, masih ada wali abdal belum kiamat. Mau bakal kiamat. Ya doain baik Israelnya jangan habis. Kalau Israel nyampe habis pisan mah Yahudi. Ya, wali abdal tinggal wali abdal lah kan gitu. Bang udah pasti kiamat terjadi. Jadi kalau sekarang lagi kita ada girang lihat Israel dibantain, biarin, tapi tetap ngedoa jangan dihabisin ya Allah, sisain tuh. Begitu kudu berdoanya. Jadi kita girang nih Israel lagi dibantai sama Iran. Tapi jangan lupa. Demi apa? Demi kelestarian alam dunia. Kalau Yahudi habis, kiamat terjadi. Jadi doanya begitu, sisain dikit makan gitu. Yang nggak beda Hitler. Ngapa Hitler nggak bisa ngebantai itu apa?
Lu Yahudi kan? Yang dihantam sama Hitler itu Yahudi. Ada kata-katanya, kenapa aku tidak membunuh semuanya? Kalau bukannya nggak bisa, bisa. Biar kalian tahu kenapa aku membunuh mereka. Begitu. Coba baca makin balik. Lu main HP, game doang sih. Ini wawasan kita. Ada itu kata-kata Hitler. Bukannya apa? Bukannya nggak bisa ngebantai Yahudi. Semuanya dihabisin sama Hitler. Bisa. Genosidanya bisa itu. Cuman katanya biar tahu disisain, aku sisakan sedikit biar lu pada tahu ngapa gua ngebantai dia. Ya kan sekarang tahu kan gitu. Emang ngeselin Yahudi. Nah sekarang Iran gak begitu. Jangan dihabisin kan gitu. Sisain dikit mah. Karena belum pengen kiamat. Ya tahu kalau majlis lain mah kali teresep kali pengen kiamat kali gua mau kasih. Repot kalau kiamat mah. Ada 3 perkara. Kalaulah 3 perkara ini dikuasai oleh seseorang, maka dia termasuk wali abdal. Siapa wali abdal? Adalah orang-orang yang mampu membuat dunia sampai saat ini bertahan. Ar-ridho bil qada. 1, dia harus ridho bil qada dengan ketetapan Allah. Udah. Ya udah begitu. Apa yang udah digarisin sama dirinya ya udah. Terimain ya. Terimain bari artinya udah senang baik dibikin begini. Makanya yang hebat tuh kayak kelas-kelas bapaknya Gus Baha. Itu suka dijadiin cerita sama Gus Baha. Lagi jalan pagi-pagi melihat orang susah di warung, duduk bari ngangkat kaki, ngutang rokok sama tukang warung, ngutang kopi. Bari cekakak cekikik. Kata bapaknya Gus Baha, tuh lihat orang bodoh mah bahagia hidupnya kan gitu. Walaupun ngutang dia udah bisa ketawa. Ya mau begitu. Coba kalau punya ilmu mah, maksiat kita deg-degan. Ya Allah ini dosa gede amat ya Allah kan begitu. Coba orang bodoh mah habis maksiat gue besok begitu sholat subuh udah langsung wah dosa gue udah dihapus. Jadi ada keunggulan daripada kebodohan orang itu, dia yakin sama Rahman Rahimnya Allah tinggi. Yakin sama Rahman Rahimnya Allah tinggi. Allah. Kagak Allah mah gak kejem, yang kejem mah kiai. Gitu. Yang kejem mah ustad gitu dia. Allah mah gak kejem. Ridho bil qada. Maksudnya ridho bil qada apa? Nerimain, seneng baik, ridho baik, nggak pernah ngedebat Allah tentang apa yang dia alamin, gitu. Sekarang dikasih senang ya ridho, besok lebih senang lagi ya apalagi ridho banget. Dikasih susah ya amat udah bisa belum ridho kan begitu. Kudunya meridho baik. Dikasih susah ya dia tahu yang ngasih susahnya Allah. Dikasih senang ya dia juga hatam yang ngasih senangnya Allah. Apapun keadaan yang kita alami sekarang dia paham itu dari Allah. Udah nggak mau protes. Apa gara-gara bikin status betapa kejam dirimu ya Allah. Makanya yang saklek mah orang-orang India Tuhannya gue diomelin. Kan orang India Tuhannya diomelin. Ya, orang Islam gue banyak sekarang mau yang ngomelin Tuhan. Malah kadang-kadang pengen ngambil tugas Tuhan. Udah banyak banget yang ngambil alih tugas Allah. Golongan sesat, golongan neraka, yang berhak menerakakan seseorang, yang berhak mensurgakan seseorang siapa? Ya cuma Allah. Kalau kita ngaji tauhid, emangnya kagak boleh kalau ada ahli maksiat dimasukin surga sama Allah. Siapa yang mau protes? Siapa yang sanggup protes kalau ada orang yang ibadah doang kagak punya dosa entar di ujungnya dikeramekin sama Allah di neraka? Siapa yang protes? Ayo. Ya kan mustahil Allah ingkar janji. Ya kalau Allah mau ingkar janji siapa yang mau ngelarang? Ayo. Yang mana? Kata sebaliknya udah begini beda. Rajin salah, males salah kata dia. Udah begini beda kata dia. Asik, hati-hati bolo konco. Emang ngaji udah bolo konco 6 tahun kudu jadi wali. Ridho tuh.
ridho terhadap kondisi yang sedang kita alami. Jangan sampai ada aral, apalagi sampai berbalik nyalahin Allah. Jangan sampai ke situ pokoknya. Wa sabru ala maharimillah, dan sabar akan apa yang diharamkan oleh Allah. Sabarin lah. Maksudnya sabarin ya, segala macam yang diharamin oleh Allah sabarin, jangan kita lakuin, kita sabar tuh. Sebab yang diharamin sama Allah mah enak, pengen ngelakuinnya, bener gak? Ya. Nah kita sabar. Ada pamilis, waduh pengen buat nonton pamilis nih. Sabarin kagak nggak mau nonton, sabar. Kalau kita sabar nih di bawah panggung pamilis, sabar gue sampai habis. Ya salah tuh. Sabru ala maharimillah, segala macam kesabaran atas keharaman Allah. Kata Allah nggak boleh orang Islam makan daging babi. Biar kata diramu kayak bagaimana gua, ya udah sabarin baik. Biar kata wanginya udah menggoda banget, sabarin. Sebab kata Allah itu haram. Wah ini ada duit nih, duit perusahaan nih, kita korupsi nih segala macam. Sabarin baik. Ya sabarin, maksudnya jangan, bukan sabarin, yuk sabarin baik kandut. Bukan, menahan diri dari berbuat yang haram itu juga sabar. Makanya udah jangan segala sok lebih suci dari orang lain dulu dah kita jangan. Ini kalau ngeliat postingan begitu dong, ada orang di clubbing, begini dasar ahli neraka. Ahli neraka. Ya dia mah emang gampang beri duit dia banyak. Bener gak? Maksiatnya udah kayak ketahan. Kenapa ya? Memang duitnya ada, fasilitasnya ada, dia bisa ke situ. Lah kita mah kan kagak ke situnya bukan lantaran sabarnya kita nahan maksiat, lantaran kagak punya duit. Ayo. Kalau Buji pengen mah pengen. Makanya jangan ngerasa lebih suci dari orang lain dulu, belum tentu. Dan apakah kita bisa memastikan orang-orang yang di sana itu udah pasti ahli neraka? Ya belum. Siapa tahu dia merison lagi dakwah kan gitu. Ada jablay deketin hatu, dan dia yang jablay baru kawin sama gua, beres kan? Itu ada. Cerita kayak begitu ada, nggak jauh nih. Kita Bogor, Sukabumi, Cianjur jauh nggak? Di Cianjur ada tokoh gede, kerjaannya begitu baik. Ngapain? Ada jablay, kawin sama dia. Kawin, biayain, berhenti jadi jablay. Ayo ada jablay kawin lagi. Begitu. Jadi ngeberhentiin supaya ini orang berhenti dari masih. Tapi jangan dipakai cara lu Malik, awas lu. Lu mah kagak, lu mah gua enggak percaya. Gua unyeng bisa lu. Ceritanya Anggelar itu begitu. Wali. Jadi banyak mantan pelacur yang kagak bener dinikahin sama dia berhenti. Apalagi kayak macam Gusmi. Kalau orang ngaji dibang sesyariat-syariatnya, ya ilah. Lihat Gusmi udah empatnya bukan main. Adanya di mana? Di diskotik. Di diskotik Gusmi mah. Ada di tempat-tempat pelacuran. Ada di tempat-tempat judi. Coba kalau orang yang baru belajar syariat. Ini nih. Musuhnya Jabaniyah nih. Wah. Ini nih yang calon digebugin di alam kubur nih. Nggak taunya dia wali Ada wali, itu ada wali namanya bukan wali abdal, wali malamatiyah, wali yang mencapai derajat kewaliannya dengan semakin banyaknya caci maki dari orang lain. Tuh malamatiyah, memang kayak kalau kita nggak usah target jadi wali dulu dah. Nih, jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang lain dulu dah. Tapi jangan juga ngedukung. Ntar, wah nggak boleh kita ngerasa lebih baik dari tukang maksiat nih. Lu terusin aja kan gitu. Bagus lu begitu, nggak boleh juga. Cuman kitanya jaga diri. Nggak boleh ngerasa lebih baik dari orang lain. Orang mau bagaimana di depan kita, biarinin aman. Biarinin, jangan sampai ada rasa benci. Ya kita nasihatin pelan-pelan. Begitu Bang. Karena Nabi sendiri harisun alaikum, semangatnya nggak pernah padam untuk menyelamatkan umat dari kekafiran menuju ketauhidan, dari permaksiatan menuju ketaat. Begitu harisun alaikum. Nah kemudian yang ketiganya wal ghadabu fi zatillah, marahnya karena Allah.
Ya itu dimanfaatinnya ketika memang sudah terjadi perang, baru tuh perang berkecamuk. Atau kayak sekarang nih ada nyanyiin apa TH dimusikin, marah kita ya wajar, marah nggak apa kita marah, emang kebangetan juga lu kan gitu, pinter banget nyiptain lagu kagak mau bayar royalti. Nah kalau alhamdulillah bayar royalti ke siapa? Dinyanyiin alhamdulillahirabbil alamin ya, ini Dani itu kan kelewatan juga. Kenapa? Ya kalaupun dia punya alasan-alasan tertentu, ya kalau sesuatu yang akan disediakan ke publik itu ya dikaji dulu, kira-kira nimbulin pro kontra nggak nih, kira-kira jadi fitnah nggak nih. Kalau emang kira-kira masih jadi fitnah, jangan ditimbulin, jangan sok-sokan punya alasan. Nah 3 perkara nih, ar-ridho bil qada wa sabru ala maharimillah wal ghadab bi zatillah. Jadi ada amarahnya pun cuma karena Allah. Kalau 3 dipegang, antum termasuk daripada waliun min walil abdal. Wali abdalnya Allah. Tapi continue. Sekarang, besok, terus sampai matinya begitu. Kalau cuma 2 bulan, 3 bulan, besoknya gagal, ya wali gagal. Wali gagal. Panjang urusan wali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Zalzal wal ikram, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min zamina. Allahumma ila makun alan nablugu rahmataka fa rahmatuka alun anta blughana bi anna wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Besok udah ngomong Ustadz Muhi buat acara, kita pinjam karpet dia, majlis banyak juga karpetnya. Jadi hari ini bungkus gua ambil, saya sama Ipa ya. Mak gua ngasih. Wanginya main api, wangi upi. Diisep ya mah. Iya enak. apa kan? Aroma pink. Allahumma sholli
sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa kulli niyatin shalih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin mu'allif hadal kitab Sidi Syekh Samdan ilmu kepada kita kepada Muhammad Allah Subhanahu murabbiru ke hadiah murabbiru ke saya murabbiru ulama ini hadir sunnah roti semai asmas murabbiru maram asalukal karomah wal barakah wa syafa'at ad-dar ini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakah wal karamah Abdul Qadir wali wa bisyakat Nabi Muhammad bismillah waridallah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Wa amar rajulul basirul qawiyyu fi amrillahi ta'ala idza ra'a zamana fitnah alladhi hadara ay khawafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al ummata minhum ay zamana fitnati wa amarahum al ummata bil uzlah. Adapun laki-laki al-basir yang waspada, yang berilmu, al-qawiyu fi amrillahi ta'ala, yang memegang teguh agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ra'a zamana fitnah, ketika seorang laki-laki yang berpegang teguh terhadap agama, ilmunya tabahur, ilmunya banyak, ilmunya mumpuni dalam bidang agama, taatnya bukan main, waroknya bukan main. Ro'a zamana fitnah, ketika dia sudah melihat zaman fitnah. Zaman fitnah yang bagaimana? Alladzi hadzara khawapan nabi, yang udah dikasih peringatan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering memperingati umatnya akan ada zaman fitnah. Al ummata, diperingatkan kepada umat minhu. Wa marohum al ummata bil uzlah, dan Nabi perintahkan ketika zaman tersebut sudah terjadi agar umatnya mengerjakan yang namanya uzlah, wat tafarrud anin nas, yang dia menghindari jauh dari manusia. Fihi, di dalam zaman tersebut. Bagaimana yang harus diambil sikap oleh laki-laki basir dan qawi tadi? Laki-laki basir dan qawi tadi ketika melihat zaman fitnah sudah terjadi, maka fal uzlatu aula, bagi dia uzlah itu lebih utama. Ay afdalu fi haqqihi lima fil khulatati wasubah minal fasadi wal afat, karena memang ketika dia masih bareng-bareng sama manusia, masih nyampur baur sama masyarakat, akan banyak mafsadat, kerusakan-kerusakan, wal afat, cobaan-cobaan yang akan ia terima. Tuh, bagi dia mah lebih utama ujlah. Wa yambagi lahu ay rajulul basir ala yang qati'a min jumu'il Islam wal khairatil ama. Tetapi bagi dia tidak boleh putus hubungan min jumu'il Islam, daripada perkumpulan-perkumpulan agama Islam, wal khairatil amah, kebaikan-kebaikan umum seperti Jumatan, Idul Fitri, acara apalagi istighosah, perkumpulan-perkumpulan yang memang isinya kebaikan. Tetap walaupun dia uzlah, dia tetap kudu ngejaga itu. Wa in arada rajulul mazkur, bagaimana kalau dia pengen total ayan faridanin nasi bimarrah, total pokoknya udah mau putus hubungan dari manusia. Aibil kuliyat, secara menyeluruh. Bi alla yukhalituhum fi jumu'il Islam, agak mau kumpul di tempat perkumpulan-perkumpulan orang Islam, wal khairatil ama fal yaskun bisahihi jabal, maka sebaiknya dia tidak tinggal di tempat yang banyak masyarakatnya, tetapi dia mengambil posisi sahikil jabal, di atas gunung. Udah hidupnya begitu dah, udah di atas gunung. Tetapi au batni pulatin, atau di dalam guha, disolahin ya rohu, karena mengejar kebaikan yang dia itikadkan fidinihi, dalam urusan agama. Nah, wa ala hadza itadala jamaatun minas salafi hatta sakana ba'duhum fil jabal. Atas pendapat inilah al-iktazala, melaksanakan ujlah, jama'atun, banyak golongan minas salafi, daripada ulama salaf, hatta sakana ba'duhum fil jabal, sehingga banyak dari sebagian mereka yang tinggalnya di atas gunung. Summa qultu, kemudian qultu, kata Imam Ghazali, aku berkata, wala ara misla hadzal rajul, aku tidak melihat yang seperti laki-laki dengan kriteria basir qawi. Basir qawi itu ilmunya mumpuni,
terus taatnya luar biasa. Mislah hadzal rajul aina makana, dimanapun fi ay makanin wujiba illa wa yumkinuhu Allah azza wa jalla min huduril jamaat. Kata Imam Ghazali, mah kebanyakan yang seperti itu, yang sudah basir dan qawi, tetap walaupun dia ujlah, tetap dia ini hadir berjamaah. Wal jumu'at, hadir di sholat Jumat. Tuh kalau yang udah level paling tinggi itu tetap